Aku tanya Kak Ariswan dulu ya. Karena baju itu di rumah Kak Ariswan. Bungi beda po. Dibungi. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, Gubernur Sumatera Selatan sudah tiba, kelihatan di sini. Iya, ada pengawalan yang sudah dulu dan siap ikut bersama kita dalam acara yang kita akan sambut bersama. Wah, angklung siap menyambut ya. Kami ucapkan selamat datang yang kami banggakan. Wah, bertabung dengan semangat menyambut kehadiran Pak Gubernur, juga Ketua Umum DPP IKAPI Bapak Abdullah Mansuri, dan tentu saja yang kita banggakan bersama anggota DPD MPR RI sekaligus Dewan Penasehat DPW Ikatan Pedagang Desa Sumatera Selatan Ibu Armiza Dilawati SPRM. Kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu tamu undangan, Koordinator Wilayah ICSD Sumsel Ibu bersama kami juga para pedagang juga sudah menggunakan seragam IKAPI yang luar biasa. Baik, yang semangat tepuk tangan untuk Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Herman Deru. Kami persilakan Pak Gubernur beserta tamu undangan lainnya dapat menempati kursi-kursi yang telah disiapkan. Selamat datang juga yang kami banggakan anggota DPD. Wah, antusias semua pedagangnya. Nah, kakek kita foto lagi, kalau nggak berfoto terus aja urut kita pelantikannya. Terima kasih. Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bari wajhikal karimu ajimi sultani. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pagi hari ini kami berkumpul di sini dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Provinsi Sumatera Selatan tahun masa bakti tahun 2022-2026. Ya Allah, jadikanlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ini orang-orang yang amanah. Kata-kata saya sebagai bentuk janji. Kita berjanji kepada Tuhan dan kepada anggota kita, seluruh pedagang pasar di Sumsel, bahwa kita akan mengemban amanah ini
atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini saya berjanji. 1. Siap menjadi pengurus atas dasar kesadaran diri dan penuh rasa tanggung jawab, serta tidak akan berkhianat kepada anggota pedagang pasar dan IKP. 2. Siap menjaga nama baik organisasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia. 3. Akan berjuang mengabdikan diri dengan sepenuh hati untuk pedagang pasar di Provinsi Sumatera Selatan. 4. DPW IKP Sumatera Selatan. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Gubernur yang telah mendukung dan bersedia menjadi Dewan Pembina IKP Sumatera Selatan. Pak Gubernur kita ini luar biasa. Waktu hari ini padat tapi sempat hadir ke sini untuk menyapa kita dan masyarakat. Terima kasih Pak Gubernur. Boleh kasih tepuk tangan Pak Gubernur. Tujuan dan fungsi IKP adalah yang pertama sebagai wadah berhimpunnya pedagang pasar dan pedagang kecil seluruh Indonesia. Yang kedua, sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak pedagang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, sebagai melakukan pendidikan dalam rangka peningkatan ekonomi perdagangan. Ikut serta meningkatkan potensi pasar domestik agar mampu bersaing di tingkat regional. IKP Sumsel sudah memiliki beberapa program untuk anggota pedagang yang sudah tergabung di IKP Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama, subsidi rumah 40 juta untuk anggota IKP melalui program BP2BT Kementerian PUPR melalui Bank BTN. Yang kedua, operasi bibir dan langit suping gratis untuk seluruh anggota IKP yang bekerja sama dengan Yayasan Umi Romla dan Smile Train. Yang ketiga, cek kesehatan gratis yang akan dilakukan secara berkala dari pasar ke pasar se-Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Jasa Harja. Yang kelima, program bantuan modal untuk para anggota IKP, pedagang, seluruh anggota IKP. Yang keenam, program pelatihan kewirausahaan, pembekalan kepada pedagang dan pasar digital. Dan yang terakhir, konsultasi, edukasi, dan bantuan hukum gratis untuk seluruh anggota IKP. Izin Pak Gubernur, Pak Ketua, saya siap, kami DPW IKP Sumatera Selatan siap melantik IKP di 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Sekian sambutannya, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada salah kata. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan potensi-potensi yang bisa dikembalikan agar pendapatan pedagang terus naik, terus meningkat dan kembali normal. Maka kita punya program namanya Gerakan Ayo Kembali Belanja ke Pasar Tradisional. Maka kalau ada teriakan IKP, jawabnya ayo kembali belanja ke pasar tradisional. Kenapa pasar tradisional itu penting? Bapak Ibu sekalian, ini tanpa mengurangi rasa hormat Pak Gub, saya agak apa adanya ngomong dimanapun, tidak hanya di televisi dengan Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri dan Pak Gub. Bapak Ibu sekalian, adanya mat yang ada di pinggir-pinggir jalan itu merusak tatanan perekonomian lokal kita. Kenapa begitu? Keuntungannya dibawa ke Jakarta, keuntungannya dibawa ke luar negeri, karena pemiliknya hanya orang itu saja. Tapi kalau pasar tradisional, mengalirnya keuntungan untuk anaknya sekolah, untuk belanja beli beras, maka kalau pasarnya rame, pedagangnya sejahtera, maka daerah stop dulu. Mat itu izinnya stop dulu. Karena survei kami
jika ada mat-mat itu, warung-warung kelontong 1 kilometer sebelah kanan sebelah kiri yang jualan rokok ketengan, yang jualan aqua gelasan, maka itu akan tumbang pelan-pelan sampai 2 tahun dia nggak akan bisa bangkit lagi. Yang kedua, IKAPI juga diminta oleh pemerintah pusat untuk membantu pelaksanaan distribusi pangan. Ibu-ibu sekalian, kasus minyak goreng tahu? Harganya sampai 20.000. Lebih ya? Sekarang berapa harganya? 14. Ini inisiasi dari IKAPI. Dari pabrik langsung masuk ke pasar-pasar, langsung masuk ke pedagang-pedagang, biar tidak ada tangan-tangan yang sehingga harganya jauh lebih tinggi. Dapatkan data yang akurat. Tadi kita baru rapat tentang data. Tapi ini datanya apa? 2 saja. Berapa jumlah pasar, berapa jumlah pedagang, apa jenis pasar? Pasar tradisional ada 3 kelompoknya. 1, pasar yang digagas oleh badan, bisa itu koperasi, bisa itu disediakan pemerintah. Yang ketiga, ada pasar timbul karena kebutuhan, namanya pasar template. Pasar ada 3 kelompok tadi. Pasar yang pertama yang digagas oleh korporasi, banyak membuat pusat transaksi jual beli di situ, dikutip pembayarannya, ada retribusinya. Misalnya di dekat jembatan Musi 6 dulu ada di simpang Jalan Sukarela itu, tapi ditutup karena kemacetan. Ada di Gandus yang digagas oleh Hamdi, dulu pegawai Pemprov Sumsel almarhum Hamdi dulu, tapi gagal juga karena masalah perparkirannya yang justru membuat crowded lalu lintas. Nah, baru kita kelompokkan lagi apa ini pasarnya. Tapi sudah mewakafkan dirinya untuk mengurus ini, meskipun dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Tidak harus semua berasal dari pedagang pasar. Tadi sudah dicontohkan beberapa perhatian pengurus, bekerjasama dengan BTN misalnya, mungkin bisa di-extend dengan perbankan lainnya, dari mulai perumahan sampai dengan permodalan. Nah, persoalan di perumahan apa? Selalu saja berbenturan dengan penghasilan tetap atau tidak tetap. Selalu benturannya di sana. Juga kadang-kadang persyaratan untuk mendapatkan subsidi uang muka tadi. Nah, saya ajak lagi bicara tentang ancaman dalam modernisasi dunia ini. Ancaman ini berbeda-beda dengan ancaman pada 1 dekade sebelumnya. Saat ini apa ancamannya? Manusia ini butuh kepraktisan. Siapapun buyer, siapapun pembeli ingin praktis, ingin nyaman. Artinya IKAPI harus menjadi bridging di sini. Kepada siapa? Kepada pembuat pasar tadi. Apakah korporasi, apakah pemerintah, ataukah desa yang ada di pasar template-nya? IKAPI harus menjadi bridging di situ, menjadi jembatan bagi penghubung dari persoalan yang harus dijawab. Jadi jangan disorientasi di dalam
TUSI yang ini, tugas dan fungsi ini. Nah, dalam ancaman berikutnya apa? Pasar online. Orang beli sayur tinggal pencet aplikasi, orang beli ikan nggak harus berbecek-becek, nggak harus berhimpit-himpitan. Ini juga harus dijawab. Apa jawabannya? Kenyamanan lagi. Harus ada sesuatu yang membuat orang datang menjadi tertarik. Kalau saudara yang BIC itu ada beberapa step yang bisa kita tolong. Jadi saya akan coba diskusi lebih dalam dengan BTN pusat. Kalaupun masih call 2, nantinya yang tidak karakter masih kita bisa tolong. Tapi kalau sudah pinjamannya banyak, semuanya nggak jalan, ya kita nggak bisa tolong. Atau kita bisa bantu menggunakan saudaranya atau anaknya yang bisa kita buatkan SKU dan kartu anggota IKP. Masih bisa disiasati. Kita akan coba. Kalau efek dari pasar nasional apa modern gimana Kak? Pengaruhnya dari Kak? Ya, ini sebenarnya data lama ya. Jika ada meninggal mobil, jarak 1 kilo sebelah kanan, 1 kilo sebelah kiri, maka pedagang kelontong di sekitar itu akan mengalami penurunan omset hingga 2 tahun diperkirakan tidak mampu bangkit lagi. Ini persoalan dan ini akan Ya pasti kita akan keliling pasar, terutama di Kota Palembang, terus kita menuju ke Pantai Selatan untuk mengadakan kesehatan gratis untuk menyentuh masyarakat dan sekaligus menarik anggota pasar. Sejauh ini untuk kesejahteraan para pedagang tradisional gimana Kak? Sekarang sudah 500 terdaftar di anggota IKP dan 120 sudah akan menerima bantuan. Kami diberitahukan kepada seluruh pengurus IKP yang sudah syaratnya sementara KTP, KK, nanti kita cek di BCK kalau lolos, langsung kita urus hanya DP 500.000 saja. Kepada pedagang Kita dapat kuota 1.000 rumah berkumpul kembali tahun di ini. bawah tenda Tahun karena kita akan melaksanakan 500. arahan dari 120 yang BPJS sudah sekaligus pemberian door prize. Kemudian door prize. Silakan merapat ke kursi depan. Di Palembang semua Pak, kok, dari Bolega. yang pedagang di sini silakan ke depan biar nanti dapat door prize semua. Ada solusi untuk Terima kasih. kenaikan BBM ini. Silakan. Maju, Pak, maju. BBM ini ya. Para pedagang maju. Saya berharap Yang masih di pasar juga silakan memasuki tenda karena kita akan melaksanakan undian door prize atau hadiah. Disimpan kuponnya ya. Jangan sampai nanti kuponnya kececer. Nah, door prize 1 unit rumah akan segera kita akan bekerja sama dengan BPGT silakan. untuk distribusi Untuk telur, minyak goreng, bawang kupon door putih. prize-nya dipegang masing-masing. Sekarang baru 3 Nanti untuk Pak Ketum bilang sama kita bisa didistribusikan ke Sumatera door prize Selatan. nanti akan Langsung, tidak lagi melalui dipandu oleh MC kita Ibu Yaya. Silakan. Tapi ya pedagang tradisional ya. Kalau Kakak melihat situasi kondisi di lapangan seperti apa Kak? situasi kondisi lapangan sekarang yang pasti sekarang pedagang masyarakat ada penurunan penjualan, penurunan minat warga untuk membeli ke pasar ya. Ini sudah disebut Pak Gubernur tadi, kenyamanan pasar yang tidak kondusif. Kita berharap kita akan bekerjasama dengan PD Pasar yang pasti untuk membuat konsumen datang. Oke, sebelum merasa kita nyaman, mengadakan pasar kemudian bersih, kita saksikan dulu bersama-sama penampilan dari Angklung. Kan sekarang ini mengalami kenaikan harga Kak ya. Otomatis kan omset mereka akan berkurang. Cara kita mensiasatinya gimana Kak untuk harga 5-10 naik? menit dari pihak BPJS Ada waktu Kerjaan kita masih untuk menunggu dari mensosialisasikan DPP programnya dan baru kita Pak nanti Abdul Mansuri tadi, dia adakan akan kemudian komunikasi door prize hadiah untuk para pedagang yang sudah hadir. Terima kasih. Nanti kita IKP Selatan akan mengadopsi mengikuti IKP